Para suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sabda Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, terutama dalam perikop Injil suci dari Injil Lukas, itu mewartakan tentang perbanyakan roti atau sering disebut juga penggandaan roti. Pada suatu ketika Yesus menyuruh para muridnya untuk memberi makan banyak orang, lalu Yesus memperbanyak roti. Kalau kita melihat dari sisi alkitabiahnya, peristiwa ini adalah satu-satunya peristiwa di mana keempat penginjil suci menuliskannya, mewartakannya dengan versi yang berbeda-beda. Yang kita dengarkan pada hari ini itu adalah versi dari Injil Lukas. Nah, saudara-saudari, menurut penulis Injil Lukas, peristiwa ini terjadi dikatakan dalam kitab suci hari ini di tempat terpencil. Tetapi bila kita melihat terpencil itu bukanlah satu tempat yang begitu jauh dari keramaian atau yang begitu jauh sulit untuk mendapatkan akses kebutuhan sehari-hari. Ini adalah satu tempat kota yang berdekatan dengan nama tempat Betsaida. Dan bila kita melihat di perikop yang lain, terutama dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 44, ternyata tempat ini itu adalah tempat asal dari 3 murid Yesus, Petrus, Andreas, dan Filipus. Jadi sejatinya tempat ini adalah tempat yang cukup dikenal oleh para murid, setidaknya 3 murid ini yang sering bersama-sama dengan Yesus. Nah, pada waktu itu Yesus itu membawa para rasul ini atau para murid ini, 12 murid utama ini untuk bersama-sama karena mereka baru pulang dari perutusannya. Lalu Yesus mengajak mereka untuk menyendiri, tetapi di tempat itu banyak orang mengikuti Yesus. Lalu disitulah Yesus mulai mengajar seperti biasa, mengajar tentang kerajaan Allah di sana. Waktu terus berjalan, lalu pada malam hari seperti biasa ketika orang banyak sudah lelah mendengarkan, sudah setia mengikuti Yesus di situ, mereka kelaparan. Tentu butuh makan dan minum. Para murid tentu sebagai manusia seperti kita, mereka melihat itu. Dan mereka sejatinya ingin supaya mereka ini boleh makan. Tapi apa daya, mereka tidak punya makanan yang cukup dibagikan pada orang itu. Dikatakan dalam kitab suci jumlahnya tidak sedikit, lebih dari kita ini. 5.000 laki-laki, belum termasuk ibu-ibu, anak-anak dan lain-lain. Maka mulailah muncul ide kreatif mereka mendatangi Yesus. Guru, suruhlah mereka itu pulang, suruh mereka pergi, biarlah mereka pergi mencari makan di desa yang satu. Dan juga supaya mereka mencari penginapan di situ, biarlah mereka pergi. Itu ide para murid. Dan itu sangat masuk akal, bukan? Masuk akal sekali. Mungkin kalau kita juga di sini ada seperti itu, mungkin kita juga berpikir demikian. Suruh aja mereka pulang, biar mereka cari makan sendiri. Tapi saudara-saudara, lihatlah bahwa itu pemikiran para murid. Mereka lupa mereka dengan siapa. Mereka lupa mereka dengan Yesus. Maka ketika Yesus mendengar itu, Yesus menepiskan usulan itu. Sebaliknya Yesus mengatakan pada mereka, kamu harus beri mereka makan. Saya yakin pada waktu itu saudara-saudari, mereka pasti berkecamuk di pikirannya, bagaimana mungkin kita memberi makan orang sebanyak ini? Lalu mereka protes, kan? Benar, tidak mungkin, kita hanya punya sedikit sekali, 5 roti 2 ikan, tidak mungkin untuk semuanya ini. Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk orang banyak ini. Mereka protes sebab mereka yang hanya punya mereka hanya 5 roti 2 ikan, sedikit sekali. Saudara-saudari, para murid itu protes karena mereka hanya punya sedikit sekali. Tidak dapat melihat lebih jauh. Mereka hanya punya sedikit sekali. Yesus hadir di situ bukanlah sama seperti para murid, bukanlah sama seperti yang dibayangkan oleh para murid.
Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi. Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Kebenaran ini yang belum sungguh-sungguh mengakar kuat dalam hati para murid. Kuasa Yesus itu melampaui segala keterbatasan para murid, keterbatasan kita manusia di zaman ini. Maka Yesus merintahkan mereka, udah suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. 50-50 per kelompok. Saya yakin pada saat itu juga para murid belum mengerti dengan baik apa maksudnya ini. Tapi okelah, ikuti saja. Suruhlah mereka duduk per kelompok-kelompok, 50 per kelompok. Nah, saudara-saudari, pada waktu itulah Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur kepada Bapa, dan terjadilah perbanyakan roti, terjadilah penggandaan roti. Dan semua ini mereka makan. Dan kitab suci itu luar biasa ya. Mereka mencatat dengan baik supaya kita juga tahu sedemikian dalam mujizat ini. 5.000 orang laki-laki itu makan kenyang semuanya. Saudara-saudari, tidak dikatakan makan lalu sebagian-sebagian kenyang. Tidak, kenyang semuanya adalah satu gambaran untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kuasa Tuhan itu bila dinyatakan pada kita, itu tidak setengah-setengah. Rahmat Tuhan itu bekerja dalam diri orang beriman, itu penuh, membuat orang merasakan sungguh-sungguh kepenuhan, kebahagiaan, kedamaian. Bila kita cermati saudara-saudara, pola yang dibuat oleh Yesus itu adalah pola yang sama ketika Yesus itu mengadakan perjamuan malam terakhir. Yesus setelah membasuh kaki para muridnya, lalu dia mengambil itu. Membuat perjamuan malam terakhir sebagai antisipasi kurbannya di kayu salib. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, semua orang banyak makan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah pesan, itulah gambaran yang dibawa oleh penulis kitab suci hari ini kepada kita. Kalau demikian, apa yang bisa kita renungkan dan kita hayati untuk hidup kita sehari-hari? Pertama-tama saya ingin mengajak Anda untuk melihat hari ini kita diundang oleh Tuhan untuk melihat dan menyadari kembali betapa agungnya kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam perayaan Ekaristi. Dalam setiap perayaan Ekaristi, gereja menghadirkan sungguh-sungguh Yesus sebagai sang penyelamat itu di dalam perayaan Ekaristi. Yesuslah yang merayakan Ekaristi di sini. Imam itu hanyalah alter Christi, Kristus yang lain. Pelaku utamanya itu adalah Yesus, Imam Agung. Kalau dalam perjanjian lama disebut Melkisedek itu adalah Yesus yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Maka saudara-saudari, kita perlu mengulang kembali, mengevaluasi diri kita kembali. Mengapa gereja sampai merumuskan sedemikian rupa Ekaristi itu, kebenaran Ekaristi itu, sumber dan puncak hidup kita, itu bukan hanya sekedar kalimat biasa, kalimat mati yang tertulis dalam dokumen gereja. Itu adalah puncak dari seluruh penghayatan iman kita dan dirumuskan sedemikian rupa supaya saya dan Anda sekalian punya definisi yang definitif tentang Ekaristi. Ekaristi itu sumber dan puncak hidup kita. Tidak ada sumber dan puncak hidup yang lain yang dapat membuat kita ini berdiri teguh dalam Tuhan kalau kita menjadi anggota gereja Katolik yang kudus ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam Ekaristi saya mengalami sumber-sumber rohani yang tak pernah habis. Jiwa dan raga kita hidup bukan dari yang lain, tapi hidup dari kurban Yesus di dalam perayaan suci ini. Kalau saya masih kurang begitu percaya, saya ingin memperbaharui hidup saya lebih dalam lagi. Dalam Ekaristi kita mengalami sumber-sumber rohani yang tak pernah habis. Baik dalam sabda Tuhan yang saya dengar, saya renungkan, pengajaran iman yang saya resapkan dalam hati, dan terutama perjumpaan
dengan pribadi Yesus di dalamnya. Maka saudara-saudari, Ekaristi menjadi puncak hidup kita, sebab di sana jiwa dan raga saya ini dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus dalam rupa hostia suci. Maka saudara-saudari, mari kita melihat juga, mengevaluasi juga kepantasan kita dalam merayakan Ekaristi itu. Mari kita perbaharui supaya kita lebih layak, lebih pantas secara jasmani dan juga secara rohani. Baik dalam pikiran, juga dalam hati. Bagaimana kita berpikir sesuatu hal, bagaimana kita memperlakukan sesuatu hal, perlu sekali untuk kita perbaharui dalam perayaan Ekaristi itu. Sebagai contoh kecil saudara-saudari, saya perlu mengevaluasi diri saya, apakah ketika saya menyambut tubuh dan darah Kristus itu, ketika imam itu atau prodiakon berkata, tubuh Kristus, apakah saya berkata sungguh-sungguh, amin, atau sekedar amin? Ataukah saya menerima sungguh-sungguh dengan tangan yang pantas, ataukah saya sekedarnya saja? Itu kecil sekali saudara-saudara, itu baru hal yang sangat sederhana. Tapi yang sederhana ini adalah langkah awal untuk menghayati nilai yang lebih besar, nilai yang lebih dalam. Amin itu bukan sekedar kata verbal, amin itu adalah konfirmasi iman. Ya, saya percaya bahwa ini bukan hosti semata. Ini adalah tubuh dan darah Kristus yang saya sambut di tangan saya ini dan saya santap di dalam jiwa saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci, amin itu bukanlah verbal, tapi itu adalah sebuah gambaran. Amin, iman. Iman itu seperti apa? Pemazmur menggambarkannya, iman itu seperti batu karang yang di bawahnya Anda boleh berlindung dari badai, dari angin. Tidak ada sesuatu hal yang dapat merobohkan Anda atau menghancurkan hidup Anda bila berada di bawah yang terbuat dari batu karang, bukan? Iman itu seperti itu. Maka itu yang saya ungkapkan juga ketika saya dikatakan kepada saya, tubuh Kristus, amin. Nilai sedalam itu saudara-saudari yang mesti keluar dari mulut kita ini. Dalam kitab suci dikatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga, bukan seperti roti yang diberikan nenek moyangmu di padang gurun. Itu dikatakan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudari, mari kita resapkan kebenaran ini. Mari kita jiwai sungguh-sungguh kebenaran ini. Yesus yang kita sambut itu sungguh-sungguh pribadi yang begitu mengorbankan dirinya untuk kita. Di antara kita ini ada para calon pasangan suami istri yang sedang mempersiapkan diri mereka. Saudara-saudari, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, bersyukur bahwa Anda dipercaya Tuhan untuk menyatukan kasih kalian lebih dalam. Pada saat yang sama saya ingin mengatakan bahwa ingatlah dengan baik, pernikahan itu memiliki dasar pada kasih Kristus ini. Biarlah semoga kasih kalian boleh semakin ekaristis, artinya seperti Kristus mengasihi, bukan karena kita sempurna, bukan karena pasangan saya ini sempurna, tapi karena saya telah dikasihi oleh Kristus lebih dulu, saya ingin mengasihi lebih dari apa yang dapat diberikan orang lain pada saya. Itulah kasih agape yang diberikan Tuhan pada kita. Menjadi suami, menjadi istri, Anda nanti akan belajar bukan hanya tinggal bersama, tapi untuk memberi diri lebih kepada pasangan. Saya yakin perkawinan yang didasari oleh Ekaristi, Anda akan tetap setia seperti Kristus setia adanya. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, kamu harus memberi makan, itu perkataan Yesus pada para murid, mengingatkan kita akan tanggung jawab moral kita kepada sesama. Anda jangan lupa saudara-saudari bahwa dalam akhir Ekaristi itu selalu ada kata yang seringkali kita harus perhatikan. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
Itu rumusan dari TPE yang terbaru. Pergilah, misa sudah selesai, artinya saudara-saudari itu diutus pergi ke tengah-tengah keluarga, komunitas, hidup bermasyarakat. Pergilah, bawalah perjumpaan dengan Kristus ini, bawalah rahmat yang kita terima dalam Ekaristi ini, bawa pada saudara-saudari kita yang lain. Ekaristi itu adalah mujizat, menggandakan diri kita. Tuhan memberikan rahmat berlimpah dalam hidup kita, bukan untuk kita sendiri. Bawalah kepada orang lain yang Tuhan percayakan berjumpa dengan Anda. Bukan hanya lewat materi, tapi berilah lewat pikiran-pikiran yang menginspirasi banyak orang. Perkataan-perkataan yang membangun. Dan juga terutama lewat perbuatan-perbuatan yang penuh belas kasih kepada sesama. Semoga saudara-saudari, hidup kita ini boleh memberi dampak yang baik. Karena orang melihat dalam dirimu ada Kristus yang mengorbankan dirinya untuk mereka. Tuhan memberkati.